Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita, salam sehat. Bapak Ibu, pagi hari ini yang menjadi topik renungan kita ini untuk mengingatkan kita kembali betapa kita harus terus menjaga kesehatan dan visi kita bersama-sama di dalam Tuhan ini ya. Jadi topik kita ini hal yang umum, tapi ini untuk mengingatkan kita ya. Jadi judulnya adalah sehati dan sevisi. Ya. Nah, mari kita lihat Alkitab kita, Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Ya, Bapak Ibu, saya percaya kita akrab dengan cerita ini, bagaimana Tuhan berperang ya dengan Israel melawan orang Amalek, ya, berperang terhadap orang Israel, ya, bagaimana Amalek dihancurkan, bagaimana Amalek ya, dihabiskan gitu ya, dikalahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, ada beberapa hal yang cerita ini berbicara kepada kita, dan saya mau pakai bahwa kita harus sehati dan sevisi ya. Nah, saudaraku, gereja kita adalah sebenarnya kapal perang. Ya, kenapa? Karena kita memiliki musuh. Gambaran gereja kita ini adalah laskar Allah. Ya. Jadi ada musuh kita. Efesus 6 ayat 12 katakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, seringkali ya anak-anak Tuhan ya dalam hidup bersamanya memiliki konflik satu dengan yang lain. Dia tidak mengerti bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah temannya, tetapi musuhnya adalah roh-roh jahat. Ya, kadang roh jahat dibiarkan begitu rupa sehingga mereka saling berperang. Ya. Nah, apa yang harus kita mengerti dari cerita ini, saudaraku? Ya, tadi dikatakan Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku."
Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Setiap kita ya harus bergerak bersama-sama. Ya. Jadi di sini bukan hanya Musa, Harun, dan Hur untuk berperan dalam peperangan ini, tetapi juga banyak orang. Ya, Yosua memilih banyak orang untuk bersama-sama dengan dia untuk berperang. Jadi ada banyak orang yang terlibat. Ya, saya percaya kita dikumpulkan sedemikian rupa supaya Tuhan bisa memakai kita bersama-sama untuk berperang melawan pekerjaan si jahat, menghancurkan pekerjaan si jahat, membawa banyak orang datang kepada Tuhan, melepaskan mereka dari tawanan, ya, membawa kemenangan ya kepada Tuhan kita. Jadi yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita harus bersama-sama. Ya. Yang kedua adalah setiap orang punya peran yang berbeda. Ya. Setiap Musa pergi naik ke gunung, Harun pekerjaannya adalah mengangkat tongkat, sedangkan Harun dan Hur menopang tangan Musa. Dan Yosua, mereka bersama dengan orang banyak itu menjadi tentara untuk berperang. Nah, kalau dalam perjanjian baru, Rasul Paulus sering menggambarkan ya bahwa dalam melayani Tuhan ini, kita ini mempunyai peran yang berbeda-beda, fungsi yang berbeda-beda. Nah, dia katakan ketika jemaat di Korintus terpecah belah, dia berkata, apakah Apolos, apakah Paulus, mereka semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Mari kita berfungsi, berperan. Ya. Kita mungkin berbeda-beda, tetapi kita Tuhan harapkan bersama-sama Allah yang memberi pertumbuhan. Nah, yang ketiga adalah kita harus bekerja sama dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya. Tadi ayatnya berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ya. Mari kita bekerja bersama-sama, bekerja sama. Ya. Tidak ada pelayanan kita yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Ya. Semua harus dikerjakan secara bersama-sama. Ya, seperti gambar ini, ya, bagaimana semut membawa makanannya ke sarangnya, mereka bekerja bersama-sama. Sehingga meskipun makanan yang mereka bawa itu jauh lebih berat, besar, tetapi karena kerjasama mereka bisa membawanya. Ya. Nah, apa yang kita butuhkan dalam bekerja sama? Kalau kita baca Filipi 2 ayat 1 sampai 6, di sana ya tercermin apa-apa saja yang harus kita kerjakan. Ya. Nah, ini saya buat resumenya nih. Untuk bisa sehati dan sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, yaitu tidak mencari kepentingan sendiri. Dalam membangun rumah Tuhan ini, ya banyak dibutuhkan tukang-tukang, mereka harus mengerjakan segala satunya di peran mereka masing-masing dan tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama. Dia tidak mencari pujian yang sia-sia. Yang ketiga, menganggap yang lain lebih utama dari diri sendiri. Dan yang keempat adalah tentu tidak mempertahankan reputasi diri,
tetapi miliki pikiran Kristus. Mari Bapak Ibu, ya, melalui renungan ini, doa pagi kita pagi hari ini, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengerti melayani ini adalah kita perlu bersama-sama bergerak bersama, satu hati, satu visi. Dalam berdoa juga sama, dan kuasa yang besar Tuhan sediakan apabila kita sehati bersama-sama. Firman Tuhan katakan, kalau 2-3 orang yang meminta, sepakat meminta, maka permohonan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita, saudaraku, di dalam Tuhan ini, dalam melayani, bahkan dalam apa saja sebenarnya Tuhan, firman Tuhan ini dapat kita terapkan, supaya kita bisa melihat hasil yang luar biasa dari apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan.